bisa bertemu kembali dalam video lanjutan saya terkait dengan pemaparan materi perkuliahan kita. Masih ini ya, terkait dengan topik konsep bisnis Islam dan sistem perekonomian. Nah, di sini saya akan melanjutkan gitu ya terkait dengan materi sebelumnya. Nah, pada materi kali ini saya ingin memaparkan terkait dengan tingkatan partisipasi bisnis gitu. Dari beberapa referensi yang saya ambil bahwa ternyata partisipasi bisnis itu ada 4 level atau 4 tingkatan. Dimulai dari yang paling kecil itu adalah level domestik, di mana sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu belum memasarkan produknya ke luar negeri gitu, jadi masih sebatas pasar lokal gitu. Jadi ketika misalnya ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa fashion, yang menyediakan produk fashion atau produksi pakaian gitu ya di area Solo, maka wilayah pemasarannya itu masih seputar wilayah Solo, belum sampai kemudian ke ini ya, ke pasar luar negeri seperti itu. Kemudian yang level kedua itu adalah partisipasi di tingkat internasional. Di sini di mana sebuah perusahaan sudah mulai memasarkan produknya itu ke luar negeri seperti itu. Kemudian ada juga level yang ketiga, itu adalah ini ya, tingkat multinasional. Perusahaan multinasional di mana perusahaan ini memiliki beberapa pabrik di luar negeri untuk memaksimalkan biaya produksi dan distribusi yang murah seperti itu. Jadi agar apa ya, hasilnya itu lebih banyak dan biayanya itu lebih ringan untuk pendistribusiannya. Kemudian level yang keempat, level paling tinggi, yaitu adalah perusahaan global. Perusahaan global di mana perusahaan ini memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara untuk melakukan sinergi antar pabrik untuk memproduksi produk secara efektif, fleksibel dan efisien. Nah, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, kemudian ketika kita kaitkan gitu ya dengan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia seperti apa? Apakah perusahaan di Indonesia itu sudah punya ini ya, partisipasi di pasar internasional atau kemudian pasar global? Ternyata setelah ini ya, saya coba baca-baca referensi gitu ya, saya googling, itu ternyata sudah cukup banyak gitu ya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang memasuki pasar multinasional atau bahkan pasar global. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya sudah nggak asing, produk mie Indomie begitu ya, itu ternyata juga sudah merupakan ini ya, salah satu perusahaan yang termasuk perusahaan multinasional seperti itu. Kemudian ada juga produk ini ya, Polygon, kemudian ada perusahaan Bio Farma, Sido muncul, kemudian ada yang perusahaan permen Yupi seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh perusahaan Indonesia yang sudah mulai ini ya, memasuki pasar global seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan lingkungan bisnis. Jadi sebuah bisnis, eksistensi sebuah bisnis itu tentu dipengaruhi oleh lingkungannya begitu ya. Nah, dari beberapa referensi yang saya ambil itu ternyata lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan intern, kemudian yang kedua adalah lingkungan ekstern. Dari apa? Namanya saja sudah bisa kita tebak ya bahwa intern itu adalah internal yang ada di sebuah perusahaan, sedangkan ekstern itu adalah lingkungan eksternal, lingkungan luar yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Nah, di sini lingkungan intern itu memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis begitu, dan itu masih bisa dihandle gitu ya, kondisinya itu masih bisa dihandle, bisa dikendalikan, bisa dikontrol oleh perusahaan itu. Sedangkan kalau yang lingkungan ekstern itu tidak bisa dikendalikan secara langsung. Selanjutnya, lingkungan intern itu terdiri dari unsur-unsur atau subsistem bisnis yang meliputi dari internalnya ya, tenaga kerja, kemudian dari modal, material, mesin, metode atau manajemen pelaku bisnis. Nah, itu adalah beberapa bagian dari ini ya, lingkungan intern. Kemudian kalau yang lingkungan ekstern itu terbagi menjadi dua. Jadi ada lingkungan mikrobisnis dan lingkungan makrobisnis. Di mana di sini lingkungan mikrobisnis itu lingkungan yang skupnya lebih sempit, lebih kecil begitu ya daripada lingkungan makro. Nah, lingkungan mikrobisnis itu terdiri dari para kreditor, kemudian pemegang saham atau shareholder, kemudian pesaing atau kompetitor, konsumen, supplier sama distributor. Nah, itu adalah lingkungan eksternal tapi yang mikro. Tapi untuk yang lingkungan makro itu biasanya mencakup ini ya, skupnya adalah wilayah
negara begitu. Jadi kaitannya dengan lingkungan sosial ekonomi, kemudian lingkungan sosial politik, sosial budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Itu ya. Kemudian di sini menurut Mikkel dan McHooks gitu ya, dalam bukunya Sembiring tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 5 jenis lingkungan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi dan hukum, kemudian yang kedua lingkungan teknologi, yang ketiga adalah lingkungan sosiobudaya, yang keempat adalah lingkungan persaingan, dan yang terakhir adalah lingkungan global. Nah, di sini lingkungan ekonomi dan hukum itu kaitannya dengan kebebasan pemilik, kemudian adanya hukum dagang yang berlaku dalam sebuah negara, kemudian ada ini ya, kaitannya dengan meminimalisir praktek-praktek korupsi, kemudian nilai mata uang, pajak, dan regulasi keuangan lainnya. Dan juga di sini ada kaitannya dengan PDB sebuah negara atau PNB sebuah negara. Jadi pendapatan ini ya, nasional negara seperti itu, kemudian atau pendapatan domestik bruto. Nah, itu adalah kaitannya juga ini ya, berkaitan untuk lingkungan ekonomi maupun hukum. Kemudian ada tingkat pengangguran, kemudian inflasi, juga suku bunga. Kemudian kalau kaitannya dengan lingkungan teknologi, itu ada teknologi produk dan jasa dan teknologi proses bisnis. Kemudian ada teknologi informasi, database, barcode, dan internet. Lingkungan sosial budaya itu kaitannya dengan keanekaragaman budaya, kemudian adat istiadat dan karakteristik demografi. Nah, itu adalah beberapa ini ya, kaitannya dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah bisnis. Jadi ketika misalnya adanya beberapa aneka ragam budaya, tentu itu akan menentukan jenis produk apa yang akan bisa dijual begitu di pasaran. Kemudian kaitannya dengan lingkungan persaingan begitu ya, atau kompetitor. Jadi ada beberapa aspek yang kemudian mempengaruhi eksistensi sebuah bisnis. Jadi di sini ada beberapa poin kaitannya. Yang pertama adalah kualitas pelayanan yang diberikan, kemudian harga dan kualitas produk, sama ini ya, kepekaan terhadap isu lingkungan. Jadi ketika kompetitor itu menyediakan pelayanan yang lebih baik daripada ini ya, pelayanan perusahaan yang kita miliki, maka itu tentunya konsumen atau customer itu akan memilih yang ini ya, pelayanan yang lebih baik begitu. Bahkan kaitannya dengan harga dan kualitas produk yang disediakan dalam konteks ini adalah produk yang sejenis seperti itu. Kemudian lingkungan global. Nah, kalau lingkungan global ini kaitannya dengan ini ya, yang semisal ada perang atau kemudian ada terorisme, dan juga ada perubahan lingkungan kaitannya dengan climate change. Jadi adanya fenomena perubahan lingkungan climate change ini kan ini ya, mengubah beberapa pola produksi dari beberapa perusahaan itu untuk menjadi perusahaan yang perusahaan yang dia itu peka terhadap lingkungan dalam hal ini ya, melakukan produksi secara ramah lingkungan seperti itu. Jadi bahkan pakai ini ya, green teknologi seperti itu. Nah, itu adalah berapa yang kemudian lingkungan yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Kemudian terkait dengan pemangku kepentingan. Jadi dalam sebuah bisnis itu ada beberapa pemangku kepentingan yang akan mempengaruhi sebuah bisnis itu. Jadi ada beberapa pihak yang dia itu ini ya, memiliki kepentingan terhadap sebuah usaha atau sebuah bisnis. Di sini ada stockholder, kemudian shareholder ya, kemudian ada customer, kemudian ada surrounding community, kemudian ada environmentalist, kemudian ada dealers atau retails, ada employees, kemudian ada government leaders, ada suppliers, dan bankers. Nah, penjelasan dari berapa ini ya, pemangku kepentingan bisnis bisa dilihat dalam tampilan PowerPoint ini ya. Jadi yang namanya stockholders atau pemegang saham itu adalah orang yang memiliki ini ya, menanamkan modalnya di sebuah perusahaan dan dia memiliki hak
dividen atas hasil usaha yang dihasilkan dari sebuah perusahaan, seperti itu. Kemudian kalau customer itu jelas ya, pelanggan atau pembeli yang dia menginginkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian surrounding community, jadi ini adalah masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, di mana harapannya bisnis atau kegiatan yang dilakukan perusahaan itu akan memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk ketika misalnya sebuah perusahaan itu memiliki program CSR atau ini ya, corporate social responsibility, itu tentunya masyarakat itu mengharapkan bahwa program itu akan menyasar kepada mereka, seperti itu. Kemudian ada environmentalist, jadi di sini adalah pemerhati lingkungan yang memastikan bahwa kegiatan perusahaan itu tidak mencemari atau merusak lingkungan yang ada. Kemudian ada dealers atau retailers, jadi di sini adalah berupa distributor yang memastikan penjualan serta pengiriman barang sampai dengan baik di tangan konsumen. Jadi ini adalah penghubung antara produsen dan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah employees. Employees ini adalah karyawan yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Ini adalah bagian dari SDM yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki tugas untuk ini ya, mengelola perusahaan dan juga termasuk ini ya, tanggung jawab untuk operasional sebuah perusahaan. Kemudian government leaders, di sini adalah pemimpin dan pemerintahan suatu negara, jadi pemerintahan gitu ya, yang memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang nantinya juga akan berdampak atau memiliki pengaruh terhadap perusahaan, seperti itu. Kemudian suppliers ini adalah pemasok barang atau pemasok ini ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemasok barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian yang bankers ini adalah lembaga keuangan di mana memberikan ini ya, bantuan atau memberikan pinjaman terkait dengan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Berikut ini merupakan skema interaksi antara pemilik, kemudian karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditor. Nah, di sini Madura tahun 2011 membuat skema begitu ya, skema interaksi antara kelima pihak yang berkaitan dengan ini ya, yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dimana di sini pemilik perusahaan itu menginvestasikan uang yang dimiliki sebagai modal untuk bisa mendapatkan dividen dari perusahaan yang dijalankan. Kemudian di sini ada pihak customer, di mana pihak customer atau pelanggan itu melakukan pembelian dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa. Kemudian di sini juga ada pihak kreditor, di mana kreditor di sini memberikan pinjaman kepada perusahaan sebagai bagian dari dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kemudian harapannya mendapatkan pelunasan dari pinjaman yang diberikan. Kemudian pemasok atau supplier itu memberikan pasokan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian supplier tersebut akan mendapatkan ini ya, hasil pembayaran dari perusahaan tersebut. Begitu, itu adalah skema begitu ya, interaksi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan faktor produksi, di sini terdapat 5 macam faktor produksi begitu ya. Dari mulai sumber daya manusia atau tenaga kerja, kemudian ada modal, selanjutnya ada sumber daya fisik atau material, yang keempat adalah sumber daya informasi, dan yang kelima adalah wirausahawan. Di mana SDM atau tenaga kerja ini merupakan orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan untuk bisa menghasilkan berupa produk, barang maupun jasa. Kemudian modal di sini adalah dana yang dibutuhkan untuk operasional sebuah perusahaan. Kemudian sumber daya fisik atau material itu adalah hal-hal yang berwujud yang kemudian digunakan dalam operasional bisnis. Kemudian di sini sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini adalah berupa data atau informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis, misalnya database customer atau kemudian ini ya, berbagai macam data lah yang bisa digunakan untuk ini ya, keperluan bisnis, misalnya terkait dengan data besarnya market, kemudian juga data terkait dengan jumlah. Dan yang kelima itu adalah wirausahawan, di mana di sini wirausahawan itu adalah individu yang mampu melihat peluang dan berani menanggung resiko dari keputusan yang diambil untuk mendirikan sebuah bisnis.
Kemudian dalam sumber lain, Gitman gitu ya, tahun 2018 itu juga menambahkan satu macam faktor produksi, yaitu berupa knowledge. Jadi knowledge di sini adalah kombinasi antara bakat dan keterampilan tenaga kerja yang menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, itu adalah terkait dengan faktor produksi. Kemudian kita akan beralih ke tentang sistem ekonomi, gitu ya. Jadi dalam bab ini kita juga belajar tentang apa aja sih sistem ekonomi yang sekarang eksis gitu ya, masih eksis atau yang ada di dunia seperti itu ya. Jadi di sini sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang sistem ekonomi itu ada apa saja, kita perlu tahu nih definisi sistem ekonomi itu sebenarnya apa sih. Jadi sistem ekonomi itu merupakan sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai warga negaranya, baik itu secara individu maupun organisasi. Jadi bagaimana negara itu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada warganya. Nah, sistem ekonomi itu merupakan suatu cara yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Yang pertama, persoalan tentang barang jasa apa saja sih yang seharusnya dihasilkan dan berapa banyak yang harus dihasilkan. Kemudian kedua, bagaimana sih cara menghasilkan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan dan bagaimana cara mendistribusikannya kepada masyarakat. Dan yang keempat, itu adalah siapa yang memiliki dan mengendalikan faktor utama produksi. Nah, nanti beragam sistem perekonomian itu ditentukan dari jawaban 4 pertanyaan tersebut. Bisa dilihat dalam tabel ya, bahwa di situ ada 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal begitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komunis atau terpimpin atau komando. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi sosialis, dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di situ bisa dilihat dari beberapa poin ya yang membedakan antara keempat macam sistem ekonomi. Jadi yang pertama dilihat dari pemilik bisnisnya, bahwa di sistem ekonomi pasar itu pemilik bisnis dikuasai oleh individu dan pemerintah di situ hanya memiliki kepemilikan yang sedikit. Berbeda dengan sistem ekonomi komunis, di mana dalam sistem ekonomi ini pemerintah menjadi pemilik dan penguasa dari bisnis yang ada. Kemudian kalau di sistem ekonomi sosialis, di industri dasar itu dimiliki oleh pemerintah, dan bagi swasta atau pengusaha itu akan dikenai pajak yang sangat tinggi, gitu ya. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran itu adalah individu memiliki kepemilikan atas bisnis dan lahan, tetapi pemerintah memiliki kontrol terhadap perusahaan, terhadap beberapa perusahaan yang ada di negara tersebut. Nah, itu yang poin pertama terkait dengan kepemilikan bisnis. Kemudian yang kedua terkait dengan kontrol market. Jadi kalau di sini di sistem ekonomi pasar ya, di sistem ekonomi pasar itu bebas, tidak ada kontrol atau hanya sedikit kontrol itu dari pemerintah. Kemudian kalau yang sistem ekonomi komunis, jelas semuanya itu harus diatur oleh pemerintah. Kemudian kalau yang sistem ekonomi sosialis itu beberapa market dikendalikan dan beberapa itu bebas. Jadi perusahaan negara itu dikelola oleh birokrat dan cara yang profitabel. Itu kalau sistem ekonomi sosialis. Kalau yang campuran, beberapa pasar seperti energi nuklir dan kantor pos itu dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian yang tiga terkait dengan poin pembeda itu adalah insentif pekerja, di mana di sini insentif pekerja bagi sistem ekonomi pasar itu sangat tinggi, itu ya tinggi, karena mereka ini bisa berinovasi sesuai dengan yang dimaui oleh pemilik bisnis gitu ya, sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Kemudian kalau di sistem ekonomi komunis itu tidak ada insentif bagi yang bekerja keras dan menghasilkan produk yang berkualitas, tidak ada. Kemudian kalau yang sistem ekonomi sosialis itu sektor swasta memiliki insentif yang sama dengan sistem kapitalis. Kemudian sektor publik sebagaimana halnya dengan sistem ekonomi komunis. Jadi ini campuran antara ini ya, sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis.
Kemudian kalau yang di sistem ekonomi campuran, sektor swasta itu memiliki insentif yang sama dengan sistem kapitalis. Terdapat insentif di sektor publik, tapi hanya terbatas gitu. Tapi kalau yang di ekonomi sosialis tadi itu tidak ada insentif sama sekali manajemen usahanya, maka di sistem ekonomi kapitalis itu dimanajemen oleh pemilik usaha atau manajer profesional dengan sedikit campur tangan dari pemerintah. Kalau yang di komunis, maka itu semuanya sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, tidak ada fleksibilitas sedikit pun dalam pengambilan keputusan. Kalau sosialis itu perencanaan dan pengaturan dari pemerintah pusat, kemudian birokrasi menjalankan perusahaan yang ada. Kalau yang ekonomi campuran, maka sektor swasta itu diatur sebagaimana sistem kapitalis dan sektor publik itu diatur sebagaimana sistem sosialis. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal itu jelas US gitu ya. Kemudian kalau sistem ekonomi yang terpimpin atau sistem ekonomi komunis itu ada di Kuba, kemudian ada di Korea Utara, dan kalau yang di sosialis itu ada Finlandia, kemudian India dan Israel. Kalau yang campuran itu ada Britania Raya, Prancis, Swedia, kemudian Kanada dan UK. Nah, itu adalah beberapa contoh sistem perekonomian. Nah, kenapa kita perlu mengetahui beragam sistem perekonomian gitu? Karena itu ternyata untuk mengembangkan bisnis itu kita perlu tahu bagaimana sih karakteristik dari masing-masing sistem perekonomian yang ada di sebuah negara, termasuk di negara yang menjadi home base bagi perusahaan yang kita miliki, karena setiap negara mesti memiliki aturan yang ada sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mengetahui karakteristik dari berbagai macam sistem perekonomian. Kemudian terkait dengan sistem perekonomian itu ternyata ada beberapa ragam pasar yang muncul di dalamnya begitu ya, sesuai dengan paparan PPT ini, maka ada 4 macam pasar yang muncul dari sistem perekonomian yang ada. Jadi yang pertama adalah monopoli. Jadi monopoli ini adalah suatu bentuk interaksi di mana penawaran dan permintaan itu hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Jadi hanya satu perusahaan saja yang itu menghadapi permintaan yang banyak dari masyarakat atau dari konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah oligopoli. Oligopoli ini adalah suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang itu dikuasai oleh beberapa perusahaan atau penjual. Nah, di sini sebagai contoh gitu ya untuk yang model monopoli. Jadi model monopoli itu kalau di negara kita gitu ya, itu biasanya dilakukan atau dikuasai oleh perusahaan BUMN. Sebagai contoh ada perusahaan Pertamina, kemudian ada PLN. Nah, ada Pertamina sama PLN. Dimana di sini Pertamina itu adalah satu-satunya perusahaan yang dia menguasai produk berupa kebutuhan bahan bakar minyak gitu, bensin atau kemudian solar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk monopoli dalam hal produk BBM. Kemudian terkait dengan listrik, hanya ada satu perusahaan juga di Indonesia yang dia itu memang menyediakan produk berupa listrik, yaitu adalah dari PLN. Itu contoh dari monopoli. Kalau dari pasar oligopoli itu karena tadi karakteristiknya adalah ada beberapa produsen atau penjual yang menyediakan produk yang sama, kemudian untuk menyediakan kebutuhan dari masyarakat. Contohnya di sini adalah produk semen. Jadi produk semen di Indonesia itu dikelola oleh beberapa perusahaan, kayak misalnya semen Indonesia, atau kemudian ada semen yang di Padang dan jenis semen yang lainnya. Jadi ada beberapa perusahaan di mana di sana mereka bersaing satu sama lain gitu ya. Itu adalah pasar oligopoli. Kemudian ada persaingan sempurna. Nah, persaingan sempurna ini adalah suatu pasar di mana banyak penjual yang menjual produk yang sama. Kemudian pembeli itu mengetahui informasi tentang stok produk dan harganya. Ini bisa kita lihat misalnya di marketplace yang biasa kita kunjungi begitu ya. Di dalam marketplace itu kan tentu ya ada banyak penjual yang itu menyediakan produk yang sama, dan kita sebagai pembeli itu bisa untuk melihat harganya, kemudian stoknya dari masing-masing penjual tersebut. Nah, ini adalah yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Kemudian ada juga yang keempat, itu adalah persaingan monopoli. Dimana di sini suatu pasar itu
terdapat banyak penjual yang menjual produk, dan penjual itu menawarkan produk yang merupakan substitusi dekat tetapi masih berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi di sini meskipun ini ya mereka menjual banyak penjual, tapi produknya itu substitusi antara satu dengan yang lain. Misalnya nih ada sebuah pasar yang di dalamnya itu ada perusahaan yang menjual tepung begitu ya, tapi tepung yang satu itu dan tepung yang lain meskipun bahannya berbeda itu tapi memiliki fungsi yang sama. Itu adalah contoh dari persaingan monopoli. Demikianlah pemaparan materi dalam ini ya perkuliahan bab pertama. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua dan bisa mencerahkan, kemudian menambah wawasan juga, dan bisa membekali teman-teman nanti kaitannya dengan ini ya pengetahuan mengenai konsep dasar bisnis Islam dan juga sistem perekonomian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam video berikutnya.